Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan tugas kami, yaitu hiperkalemia. Hiperkalemia yaitu menjadi kondisi medis yang serius dikarenakan dapat menyebabkan perubahan elektrofisiologi jantung, seperti aritmia jantung. Aritmia dapat memicu terjadinya cardiac arrest yang merupakan penyebab kematian mendadak. Dapat disebut hiperkalemia karena kadar kalium darah yang tinggi, yaitu konsentrasi kalium darah lebih dari 5 mili ekuivalen per liter. Etiologi hiperkalemia. Yang pertama yaitu konsumsi kalium berlebih. Sumber asupan kalium biasanya terdapat pada buah-buahan kering, rumput laut, kacang-kacangan, daging merah, bayam, kentang, tomat, dan sebagainya. Adapun sumber lain, seperti konsumsi suplemen kalium, asupan yang mengandung kalium tinggi melalui cairan intravena, terutama nutrisi parenteral total, yaitu penggantian garam NaCl untuk diet rendah garam, transfusi darah, dan larutan kardiopolegia. Hiperkalemia sering terjadi pada pasien dengan gangguan pada ginjal. Hal ini karena peningkatan asupan kalium menjadi penting bagi pasien dengan penyakit ginjal. Yang kedua yaitu gangguan ekskresi kalium. Gangguan ekskresi kalium disebabkan oleh gangguan ginjal. Ekskresi kalium menurun akibat kurangnya massa nefron yang mengganggu hemostatis kalium. Efek obat atau asidosis tubulus ginjal. Menurunnya pengiriman natrium distal dan menurunnya laju aliran cairan tubular. Penurunan pengiriman natrium distal dan air terjadi pada kondisi gagal jantung kongestif, sirosis, gagal ginjal akut, dan penyakit ginjal kronis. Yang ketiga yaitu pergeseran kalium intraseluler ke ekstraseluler. Faktor yang mempengaruhi pergeseran kalium ke ekstraseluler diantaranya asidosis metabolik, rhabdomyolisis, hiperosmolalitas, obat-obatan tertentu, dan tumor lysis syndrome atau TLS. Asidosis metabolik menyebabkan kalium intraseluler bergeser ke ruang ekstraseluler melalui pertukaran hidrogen ekstraseluler dengan kalium intraseluler, seperti proses yang meningkatkan pergantian sel seperti rhabdomyolisis, TLS, atau transfusi sel darah merah, dapat menyebabkan hiperkalemia karena 90% dari total kalium tubuh adalah intraseluler. Yang keempat yaitu hiperkalemia diinduksi obat. Insiden hiperkalemia paling sering terjadi pada penggunaan penghambat ACE, ARB, dan diuretik hemat kalium. Obat lain yang umum digunakan yang diketahui menyebabkan hiperkalemia yaitu trimetoprim, heparin, beta blocker, dioksin, dan obat antiinflamasi nonsteroid atau OAINS. Indikasi hiperkalemia terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, hiperkalemia ringan, yaitu jumlah kalium dalam darah antara 5-6 milimol per liter. Yang kedua, hiperkalemia sedang, yaitu jumlah kalium dalam darah 6-7 milimol per liter. Biasanya asimptomatik. Gejala baru berkembang pada kadar serum tersebut. Yang terakhir, hiperkalemia berat, lebih dari 7 milimol per liter dengan perubahan EKG. Pada hiperkalemia berat dapat terjadi perubahan elektrokardiografi khas, yaitu gambaran tinggi dan meruncing pada gelombang T elevasi. Manifestasi klinis, tanda-tanda yaitu mual, nadi lemah, lelah, kesamutan, denyut jantung melemah, naiknya tingkat potasium. Pathway. Ada beberapa faktor terjadinya hiperkalemia. Yang pertama yaitu asupan kalium yang berlebih. Kemudian teknik pengambilan darah vena yang tidak baik. Kemudian ekskresi kalium yang tidak memadai, yaitu gagal ginjal akut dan kronik, hipoaldosteronisme, penyakit adiso, dan diuretik hemat kalium. Kemudian kalium keluar dari sel menuju ACA,
yaitu asidosis metabolik, luka bakar, dan perdarahan internal. Jika dilihat dalam hasil lab, yaitu EKG, kalium serum lebih dari 5,3 mili ekuivalen per liter menyebabkan repolarisasi lebih cepat. Kemudian kalium serum lebih dari 7 mili ekuivalen per liter menyebabkan konduksi arterial rusak. Kemudian kalium serum lebih dari 8 mili ekuivalen per liter menyebabkan tidak adanya aktivitas atrial. Kemudian tanda-tanda bila terjangkit hiperkalemia. Yang pertama, neuromuskular yang ditandai dengan kelemahan otot, parestesia, dan didiagnosa gangguan mobilitas fisik. Kemudian saluran cerna dengan tanda mual dan muntah, diare, menjadikan diagnosa resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif. Kemudian ginjal dengan ditandai oliguri dan menjadi diagnosa hipovolemia. Kemudian respirasi ditandai dengan sesak napas, menjadi diagnosa pola napas tidak efektif. Kemudian kardiovaskular ditandai dengan disritmia jantung, bradikardi, blok jantung komplit, fibrilisasi vertikal atau henti jantung, kemudian perubahan EKG, gelombang T yang tinggi dan tajam, interval PR memanjang, HRS melebar, nyeri dada, menjadikan diagnosa resiko gangguan sirkulasi spontan dan nyeri akut. Komplikasi, yaitu paralis. Kemudian paralis otot yang dibutuhkan untuk berbicara. Kemudian resiko henti jantung. Kemudian dyskinesia atau aritmia ventrikuler. Kemudian paralis otot pernapasan. Dan yang terakhir kelemahan otot skeletal. Penata laksanaan. Penata laksanaan medis dilakukan sesuai advice dari dokter dengan tujuan stabilisasi otot jantung, redistribusi kalium, dan ekskresi. Alternatif terapi. Yang pertama, hilangkan alergen makanan yang dicurigai, seperti susu, gandum, kedelai, jagung, dan pengawet. Kedua, hindari makanan yang mengandung jumlah tinggi kalium, seperti pisang, kacang-kacangan, buah persik, kentang, salmon, tomat, dan semangka. Ketiga, makan lebih sedikit daging merah dan daging olahan. Keempat, hindari makanan olahan, seperti roti putih, pasta, dan mengandung banyak gula. Kelima, minum lebih banyak air. Dehidrasi dapat membuat hiperkalemia lebih buruk. 6. Hindari mengkudu atau Morinda citrifolia jus yang tinggi kalium. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama, EKG. Kedua, foto dada. Ketiga, scan pencitraan miokardia. Keempat, tes stres latihan. Kelima, tes elektrolit. Keenam, pemeriksaan obat. Dan yang terakhir, GDA atau nadi oksimetri. Pengkajian terdiri dari identitas pasien, kemudian keluhan utama, riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit sekarang, usaha pengobatan pre-hospital, kemudian pengkajian ABCD atau airway, breathing, circulation, dan disability. Diagnosa keperawatan. Ada 6 diagnosa keperawatan pada hiperkalemia. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan posisi tubuh yang menghambat ekspansi paru. Yang kedua, nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis. Yang ketiga, hipovolemia berhubungan dengan kegagalan mekanisme regulasi. Yang keempat, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan penurunan kekuatan otot. Yang kelima, resiko gangguan sirkulasi spontan berhubungan dengan hiperkalemia. Yang terakhir, resiko perfusi gastrointestinal tidak efektif berhubungan dengan disfungsi ginjal yaitu gagal ginjal. Intervensi keperawatan. Pada diagnosa pertama, setelah dilakukan awsan keperawatan selama 1 kali 24 jam, sesak berkurang dengan kriteria hasil. Sesak berkurang, tidak adanya cuping hidung, frekuensi napas kembali normal. Diagnosa kedua, setelah dilakukan awsan keperawatan, nyeri berkurang dengan kriteria hasil, nyeri dada menurun, pasien tidak tampak meringis. Diagnosa ketiga, setelah dilakukan awsan keperawatan, kebutuhan cairan terpenuhi dengan kriteria hasil, turgor kulit membaik, membran mukosa membaik, denyut nadi membaik, haluran urin meningkat. Pada diagnosa keempat, setelah dilakukan awsan keperawatan, mobilitas fisik meningkat dengan kriteria hasil, kelemahan fisik menurun, kekuatan otot meningkat. Diagnosa kelima, setelah dilakukan awsan keperawatan, hiperkalemia berkurang dengan kriteria hasil,
serum kalium dapat menurun. Dan diagnosa terakhir, setelah dilakukan alasan keperawatan, perfusi gastrointestinal meningkat dengan kriteria hasil, kemampuan mengidentifikasi faktor resiko perfusi gastrointestinal, kemampuan mencari informasi tentang faktor resiko perfusi gastrointestinal, dan yang terakhir kemampuan menghindari faktor resiko perfusi gas intestinal. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.